Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Syarat sahnya sholat Jumat itu ada 7 perkara. Yang pertama yaitu al-Islamu, harus beragama Islam, harus orang Muslim yang melaksanakan sholat Jumat, yaitu harus orang Muslim. Karena setiap ibadah itu Islam itu syarat penting untuk keabsahan ibadah. Oleh karenanya, setiap syarat ibadah Islam itu sudah pasti diperlukan. Yang kedua yaitu al-bulughu, harus baligh. Kalau masih bocah ya, masih kecil di bawah umur, itu tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Nah, bagaimana kalau di kampung tuh ya, di kita nih, tempat di daerah kita tuh biasanya kan anak kecil itu ada gitu, banyak bahkan separohnya jamaah sholat Jumat itu anak kecil gitu ya. Lantas itu bagaimana hukumnya? Orang yang masih bocah itu sholat Jumatnya sah apa enggak? Kalau masalah sah atau enggaknya, yaitu kan bagaimana ininya ya, bagaimana dia sholatnya. Kalau untuk wajib atau tidaknya, ya memang tidak wajib. Jadi orang kecil, masih bocah, itu tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Tetapi ya meskipun tidak wajib melaksanakan sholat Jumat, kalau sekiranya umuran 6 ataupun 7 tahun, ya diperintah sama orang tuanya agar sholat Jumat. Jadi supaya terbiasa melaksanakan sholat Jumat. Itu syarat yang kedua. Nah, syarat yang ketiga yaitu al-aqlu, harus berakal. Maka bagi orang gila atau bocahnya itu kan sama saja ya. Bocah sama orang gila itu status hukum untuk syarat sahnya sholat Jumat itu sama. Artinya apabila masih bocah itu tidak sah sholat Jumatnya, dan apabila orangnya yaitu orang gila, maka sholat Jumatnya pun tidak karena itu tidak memenuhi syarat. Ya sama seperti sholat yang biasa lah, sholat 5 waktu ya. Semua sholat, semua ibadah itu memang akal itu diperlukan untuk keabsahan ibadahnya itu. Wa taklif, dan juga taklif. Karena taklif ini masih keterkaitan dengan akal ya. Kalau akal saja, orang yang berakal gitu kan ya. Karena kan masih bocah nih ya, yang berakal kan. Tapi dia tidak kewajiban sholat Jumat. Dan juga harus ketaklif. Ketaklif artinya, ketaklif itu hukum agama sudah merentah kepada orang tersebut. Kalau belum ketaklif, belum keperintah untuk melaksanakan sholat Jumat, untuk melaksanakan semua ibadah sesuai dengan tuntunan agama, maka ya tidak sah sholatnya apabila tidak memenuhi syarat. Karena syarat ketaklif ini diperlukan semua ibadah. Kata Imam Nawawi di kitab Raudhah, mugma alaih itu sama saja seperti orang yang gila. Orang gila itu sama statusnya seperti mugma alaih, orang yang ayan. Berbeda dengan orang yang mabok. Emang masih berkaitan dengan akal. Ketaklif, mugma alaih, bocah, majnun itu kan masih keterkaitan dengan akal. Soalnya yang difokuskan hukumnya itu berasal dari akal. Orang gila itu kan keterkaitan dengan akal. Mugma alaih, orang yang akalnya bermasalah, ayan, itu kan sama saja, sama seperti orang yang gila. Berbeda dengan orang yang mabok. Kalau orang yang mabok, meskipun pada waktu dia mabok itu tidak kewajiban untuk melaksanakan ibadah, karena memang syaratnya itu tidak terpenuhi. Tetapi bila mana sudah waras lah,
sudah ini ya, sudah sembuh dari maboknya, sudah hilang maboknya, maka semua ibadah wajib diqodho. Qodho sholat, misalkan sholat dohor, ya wajib diqodho. Sholat asar wajib diqodho apabila dia sudah hilang sifat maboknya. Yang keempat dari syarat sahnya Jumat yang ada 7 itu, yaitu al-hurriyah, harus bersifat merdeka. Karena sifat merdeka ini diperlukan ya. Ya zaman sekarang itu sudah tidak ada ya orang yang masih abid, tidak ada. Itu wasilah syariatnya Nabi Muhammad SAW yang tadinya kan abid itu ada, dihapuskan oleh syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi untuk zaman sekarang ya, sifat abid itu sudah tidak ada. Artinya semua laki-laki yang beragama Islam, yang sudah baligh, yang berakal, dan yang bersifat hurriyah, yang merdeka, maka itu sudah memenuhi syarat sahnya sholat Jumat. Ketika dia melaksanakan sholat Jumat, maka sholat Jumatnya sah karena sudah memenuhi syarat dan ketentuan sholat Jumat. Yang kelima, ad-dukuriyah, sifat laki-laki. Maka itu wajib melaksanakan sholat Jumat bagi laki-laki. Nah, bagaimana dengan perempuan atau banci ya? Apakah itu sama saja seperti laki-laki yang mana kewajiban melaksanakan sholat Jumat itu harus dilakukan? Fala tajibu ala imro'atin wa khunsa linuksihima. Maka tidak diwajibkan bagi perempuan dan banci melaksanakan sholat Jumat. Karena apa alasannya? Linuksihima, karena kurangnya perempuan dan banci. Jadi sifatnya itu sudah kurang. Yang keenam dari syarat sahnya sholat Jumat itu as-sihah, harus sehat. Kalau bagi orang yang sakit, maka tidak kewajiban sholat Jumat. Dan juga tidak kewajiban sholat Jumat bagi orang yang kena udur murakhos ya, yang bisa meninggalkan sholat jamaah. Berarti kalau boleh meninggalkan sholat jamaah, maka sholat Jumatnya pun tidak kewajiban. Karena apa? Karena ada udur. Mimma yatasawwaruhuna wa minal a'dari al-istighalu bi tajzihil mayyit. Orang yang merumat mayit itu sama saja. Jadi sibuk mengurus jenazah. Itu pun sama termasuk udur syar'inya. Kata Imam Rafi'i berpendapat soal keterkaitan dengan udur Jumat. Bagi orang yang sedang ada di bui, sedang ada di penjara. Bagaimana itu hukumnya? Apakah orang yang sedang ada di penjara itu termasuk udur sholat Jumat atau tidak? Kata Imam Rafi'i berpendapat bahwasanya annal habsa udrun. Orang yang di penjara itu hukumnya udur sholat Jumat. Itu salah satu daripada udur sholat Jumat. Di dalam yakun muqassiran fihi, apabila di tempat itu tidak disediakan untuk melaksanakan sholat Jumat. Misalkan nih, di penjaranya itu di negara yang mayoritas orang kafir, sehingga di tempat itu tidak ada melaksanakan sholat Jumat. Lagian kalau misalkan melaksanakan sholat Jumat ke mana gitu kan ya, misalkan keluar kota, itu pun tidak bisa karena sedang di penjara. Maka di penjara itu hukumnya yaitu termasuk daripada udzur sholat Jumat. Artinya boleh tidak melaksanakan sholat Jumat. Fayakun hunaka dzalika, maka hal seperti itu sama saja. Ketika tidak menyediakan ruang untuk melaksanakan sholat Jumat, maka itu sudah termasuk udzur, kata Imam
Rafi'i. Tetapi kata Imam Bughawi berfatwa bahwasanya mutlak wajib melaksanakan sholat Jumat. Itu di penjara ataupun di manapun, kalau sudah waktu sholat Jumat, maka itu sudah mutlak harus dilaksanakan. Meskipun di penjara. Karena di penjara itu bukanlah suatu udzur untuk melaksanakan sholat Jumat. Kata Imam Bughawi di dalam fatwanya. Walau Ghazali dan Imam Ghazali bi annal qadi in ra'a al maslahata fi man'ihi mana'a wa illa fala. Kata Imam Ghazali, apabila si penjahat lah taruh seperti itu, atau orang yang di penjara ini, apabila ketika dilepas untuk melaksanakan sholat Jumat justru membuat gaduh di masyarakat karena adanya si orang yang di penjara ini bila mana dilepas untuk melaksanakan sholat Jumat. Tetapi kalau misalkan di suatu tempat ruangan yang terbuka itu, si maling ini ya, si orang yang di penjara ini tidak melakukan apa-apa, aman lah misalkan, maka boleh dikeluarkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Lagi pula di Indonesia kan ada ya, meskipun di penjara ada tempat musola untuk melaksanakan sholat. Kalau di Indonesia, mungkin di luar negeri tidak ada ya. Yang mayoritas bukan orang Islam. Syarat yang ketujuh yaitu al-istiton, orang pribumi. Harus orang pribumi. Orang pribumi di sini orang yang 40 ya. Yaitu harus imamnya orang pribumi. Fala Jum'ata ala musafirin safaron mubah. Maka tidak diwajibkan melaksanakan sholat Jumat bagi orang yang musafir. Kalau orang yang musafir itu tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Walau qasiron, meskipun musafirnya itu tidak jaraknya masih terjangkau lah. Tetapi masih untuk melaksanakan sholat jamaah itu masih bisa. Jaraknya cuma sebatas qasir, pendek. Istigholihi karena sibuk sedang bepergian. Wa qadruwiya wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.